Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah malam hari ini dapat hadir melaksanakan salat Isya dan Tarawih malam ke-22 Ramadan Muhammadiyah 623. Kemudian salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh keluarga dan pengikutnya. Yang kami hormati Ketua Masjid Jamiatus Shalihin Bapak Alam, kemudian seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak dan jamaah haji, jamaah umrah, jamaah salat Isya dan Tarawih. Di malam Ramadan ini dan di bulan Ramadan ini, sebagaimana hadis populer sudah kita kenal, dikatakan Futihat Abwabul Jannah, bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Apa bayangan kita tu? Pintu surga itu dibuka untuk apa? Lalu kita carilah kenapa gitu makna pintu surga itu buka. Rupanya di dalam hadis-hadis, di lain hadis dikatakan di dalam surga itu kan banyak tuh nikmat-nikmat, di antaranya nikmat wanita pasangan hidup yang digelar dengan nama bukan hanya wanita tapi bidadari dari surga, permaisuri. Jadi bapak-bapak nanti ini bidadarinya udah nunggu di sana. Oh, yang di dunia bagaimana? Yang di dunia ini adalah permaisuri yang paling cantik. Tenang ya ibu-ibu, walaupun bapak-bapak istrinya banyak nanti di sana, tapi yang paling cantik itu wanita dari dunia ini. Karena wanita yang di surga itu dia langsung nyelonong ya di sana. Diciptakan Allah memang dah jadi bidadari gitu. Wajalna hunna abkara, muda begitu, jadi langsung jadi orang muda, tak balik tua-tua. Nah ibu-ibu yang dari dunia ini kalau masuk surga itu berproses, taat pada Allah dulu, taat pada suami dulu, taat pada Rasulullah dulu, taat pada agama, taat pada suami, ambil wudu. Ini yang nampak cantik nih, ada cahaya wudu, ada cahaya zakat, infak, sedekah. Itulah yang membuat wanita atau istri di dunia ini paling cantik, yang khawatir. Nah, tapi wanita yang di dunia ini tiap hari melihat wajah suaminya, jadi tidak ada kerinduan. Tapi bidadari yang ada di surga itu dia rindu tengok nama ditulis di situ, Alam Nastar. Itu surga itu ada Alam Nastar. Abdul Hadi ada tak? Abdul Wahab. Tulis. Udah tertulis nama bapak-bapak semua situ. Jadi bidadari yang ada di surga itu yang mana ke nama alam dia tu. Ingin kami nak tengok. Ini udah bertahun-tahun dia di surga sana menghidupkan itu tu. Minta daripada Allah, bukakanlah ya Allah, ingin kami nak tengok suami kami tidak. Makanya Futihat Abwabul Jannah tu dibukakanlah pintu surga tu untuk supaya dia menyaksikan. Oh ini rupanya ahli masjid juga ya. Ahli ibadah. Abang kata, hati-hatilah bang, kami dah tak tahan nunggu abang ya, apa cepat. Begitu. Tapi kalau dilihat suaminya ni lintang bukan, lagi main jatuh malam-malam, main gameplay. Ya Allah bang, malam lain tu kata abang main gameplay, astagfirullah bang. Zaman sekarang ni main game anak-anak, main sebab bola. Allah kata dia, macam mana nak jadi laki kami ni, kata dia, macam ini yang bisa masuk tak? Nah, begitulah gambarannya. Nanti bisa dirujuk melalui hadis Tirmizi dan hadis yang lainnya banyak. Sebagai pendukungnya, sahihnya adalah Futihat Abwabul Jannah, itu saja. Pintu surga dibuka. Kenapa dibuka? Kalau tak ditengokkan yang ada di dalam sana, menengok yang ada di bumi ini. Nah, kita tak bisa tengok, tapi wajib beriman. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjain fi sabilillah du'a bi abwabil jannah
Barang siapa yang kata Rasulullah menginfakkan, membelanjakan hartanya yang berpasangan untuk jihad fisabilillah, maka dia akan dipanggil oleh banyak pintu surga. Semua pintu surga manggil dia. Harta yang berpasangan tuh, kalau zaman perang tuh misalnya ada kuda, ada baju besi, ada pedang, itu berpasangan. Lain-lainnya misalnya makanan dengan minuman, gitu kan. Nah, kalau masjid ini misalnya jendela dengan pintu, atap dengan kubah misalnya. Kalau Bapak mau nyumbang sound system, misalnya mikrofon dengan amplifier atau power, ya kayak gitulah. Semen dengan pasir, nah, itu kan berpasangan. Kemudian porselen dengan semen, nah kayak gitu ya. Nah ini kata Rasulullah, dia akan dipanggil melalui banyak pintu. Kemudian dikatakan pada mereka, qala hadza khair, inilah kebaikan yang telah Anda lakukan di dunia. Kemudian memangkan min ahli shalah, barang siapa yang di dunianya ini dia suka salat, mengerjakan salat. Kemudian kata Rasulullah, doanya bibadis salat, dia akan dipanggil dengan pintu surga yang bernama pintu salat. Jadi salat 5 waktu dia kerjakan. Alhamdulillah, Masjid Jamiatul Salihin ini sebelum azan dah ada ngumpul-ngumpul tadi ke depan. Ya. Nunggu waktu salat. Bagus sekali nih. Menunggu waktu salat. Salat, kemudian tahiyatul masjid, salat sunnah wudu dikerjakan, salat tahiyyat masjid dikerjakan, salat sunnah mutlak dikerjakan, kemudian salat qabliyah, ba'diyah, kemudian salat awwabin, kemudian salat malamnya, salat tarawih, salat qiyamul lail kalau di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ada salat tahajud, salat witir tiap malam, salat duha di siang hari, salat sudah isyraq. Waktu paling awal salat duha, salat isyraq, salat duha, salat istikharah dikerjakan semua. Kemudian salat Jumat jangan sampai ketinggalan. Salat Jumat itu kalau 2 kali tak salat Jumat 3 kali berturut-turut disebut fasik ya. Jangan sampai tak salat Jumat, karena salat Jumat itu ada khutbah. Khutbah itu membuat istiqamah kita mendengarkan Al-Quran dan hadis. Nah maka kata Rasulullah, dia dipanggil dengan pintu yang bernama pintu salat. Nah ini mumpung bulan Ramadan ini ada itikaf. Bagus juga nih kita itikaf di masjid, ya kan? Nanti saya jelaskan di belakangnya. Kemudian yang berikutnya, man kana min ahli jihad doya bibabil jihad. Barang siapa yang dia ahli jihad, dia pergi tentara ni pergi perang, menang pergi perang, menang pergi perang. Misalnya perang Uhud, perang Badar, dia pergi perang Khandaq, pergi lagi perang yang lain-lainnya. Maka dia nanti dipanggil kata Rasulullah melalui pintu surga doya bibabil jihad. Pintu surga bernama pintu jihad. Maka min ahli siyam doya min babir rayan. Bagi siapa yang dia ahli puasa Ramadan, dia puasa 6 hari di bulan Syawal, dia puasa. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Arafah nanti dia puasa, ya kan? Puasa hari Tasyrik dia puasa, hari Arafah dia puasa, ya kan? Hari-hari hari ke-8, 9 hari Arafah. Arafah hari ke-9, hari 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Lepas itu lanjut puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, rajin lagi puasa Daud. Maka dia akan dipanggil melalui pintu surga bernama Babir Rayyan, pintu surga bernama Ar-Rayyan. Kemudian kata Rasulullah, man kana min ahli sedekah, barang siapa yang dalam hidupnya suka bersedekah, ya kan? Maka doanya min babil sedekah. Maka pintu surganya akan dipanggil melalui pintu surga ahli sedekah. Datang ke masjid ini harus diisi masjid ini, ya. Dia 5.000 kah, 10.000 kah, 50.000 kah, 100.000 kah, atas nama kita kah, atas nama istri kita kah, atas nama suami kita kah, yang masih hidup, maupun atas nama anak kita kah, atas nama orang tua kita yang telah meninggal kah, kasih sedekah. Oh dia suka sedekah. Nanti di anak yatim, orang-orang miskin, janda tua dikasih sedekah semuanya. Dia suka bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui babul sedekah. Nah, terutama datang ke masjid ini, jangan lupa
bawa uang itu, tak pada uang besar, uang kecil. Kalau hanya 2,000 suruh anak-anak ngisi, jangan kita. Biar melatih anak-anak. Kalau kita 2,000 malu lah. 4,000 pun malu sebetulnya. 4,000 suruh anak-anak yang ngisi. Ya, untuk melatih dia 2,000, 5,000. Kalau kita ni tingkatan paling kurang 20,000 lah ya. Tapi kalau tak ada macam mana Ustaz, 10 pun tak apa. 10 tak ada 5 pun tak apa. Yang penting tiap hari sedekah. Karena sedekah itu membersihkan jiwa. Untuk mempermudah Al-Quran itu masuk dalam jiwa kita. Biasa sampaikan salat 5 waktu, infak, zakat, sedekah, itu membersihkan jiwa kita. Al-Quran sudah masuk. Daripada haji umrah, kemudian puasa itu mempermudah Al-Quran kita bisa terima dengan mudah untuk menghafal Al-Quran. Nah inilah saudara sekalian. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, kalau orang masuk surga itu satu pintu, satu dipanggil oleh satu pintu. Misalnya si A dipanggil melalui pintu salat, aku sih yakin itu pasti terjadi, kata Abu Bakar. Sekarang saya mau tanya, kata Abu Bakar, ada tak orang yang dipanggil semua pintu tu manggil dia? Semua pintu surga tu manggil dia? Ada tak ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kau ya Abu Bakar salah satu di antaranya. Ya. Nah, kalau kita mau dipanggil melalui semua pintu surga itu, berbuatlah semua kebaikan itu kan. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat dikatakan innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhizi lama atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi awwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Lengkap tu. Hadis tadi pendukungnya, ada kuatnya di Al-Quran ini. Sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah berada di surga yang di situ ada mata airnya. Hafizina ma atahum rabbuhum, dia mengambil apa saja yang diinginkannya dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka waktu di dunia itu banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik, Bapak. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam jarang sekali dia di tempat tidur, dia salat tahajud ke salat malam qiyamul lail gitu ya. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, di penghujung malam di waktu sahur, ya waktu sahur itu wabil asharihum yastaghfirun, mereka minta ampun. Jadi menjelang mau sahur itu jangan lupa istighfar 60 kali ke 30 kali kan. Allah satu kali kan. Allah mantarabi sayyidul istighfar. Allah mantarabi di penghujung malam itu ciri-ciri penduduk surga. Wa fi awwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Kemudian di pada harta mereka ada hak-hak orang yang berhak mengambilnya. Makanya sedekah tadi, sedekah itu Al-Quran. Jamaah kalian 2 menit lagi ya. 2 menit lagi lah. 7 menit. Satu amalan yang sampai kita tak lakukan di bulan Ramadan ini yaitu i'tikaf. Mudah-mudahan nanti masjid ini melakukan program i'tikaf, karena ini khusus orang-orang yang dipilih. Orang yang mampu melaksanakan i'tikaf ini adalah orang yang benar-benar akan dicintai oleh Allah. Unik. I'tikaf itu dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 187 tentang puasa 83, 84, 85, puasa dalam Al-Quran 86-nya Allah dekat, doa dikabulkan. 187-nya Allah katakan wahilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum. Allah katakan dihalalkan bagi kamu mencampur istrimu di malam hari. Boleh, di malam hari boleh. Karena dulu ceritanya sahabatnya ragu-ragu puasa ni jam malam ke apa. Ya, jadi ada yang tak berani campur istrinya. Adakah yang dah tak tahan dicampur istrinya tu, tapi ayatnya belum ada yang mengatakan halal. Jadi gelisah sahabat-sahabatnya. Dalilnya mengatakan baru puasa di siang hari saja, malam belum ada, maka turun ayat ini. Pokoknya ada yang sudah mencampur juga suami istri itu. Makanya kata Allah, ada yang tak berani. Yang tak berani dia rugilah, yang berani itu untunglah dia. Dan Allah pertegas. Ini belum ada jelas regulasinya nih. Dipertegas oleh Allah, wa illa lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu mencampur istrimu di malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu, kamu pakai istrimu. Jadi sama-sama saling menutupi, ya kan? Pakaian itu menutupi aurat, menutupi hasrat, itu dilindungi itu. Pakaian itu berfungsi melindungi.
Dan pakai itu juga berarti kebanggaan. Bapak-bapak pakai baju di sini ada kebanggaan. Baju ini aku pakai ini, aku bangga dengan baju ini. Kalau baju koyak macam mana kita nak banggakannya? Tentulah baju kita pakai ini baju yang minimal sedanglah ni. Cukuplah kita membanggakan itu. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka aku maafkan apa yang dah terjadi kemarin, kata Allah. Ada yang sudah mencampur isteri malam hari, dah aku maafkan, aku ampunkan dah. Jadi tak ada lagi rasa sangka-sangka dan takut. Sekarang kata Allah, fal'ana bashiruhun, campurilah mereka, fal'ana bashiruhun. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah karunia Allah dari mereka itu, kata Allah. Carilah karunia-Nya. Misalnya dapat anak bulan Ramadan ni bagus, beri nama Ramadan. Ya kan? Kalau perempuan Ramadan dia. Kemudian summa timul siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah ini dia. Walaupun tadi istri sudah dihalalkan, hubungan suami istri sudah dihalalkan, tapi kata Allah, wala tubashiruhun, jangan kau campuri dia ya di malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalau kamu beriktikaf, jangan campur istrimu. Kalau kita niat iktikafnya misalnya malam ni iktikaf jam 9 malam terus iktikaf. Sampai jam berapa niatnya? Sampai besok, sampai salat subuh. Anda boleh di tengah malam nanti datang teringat sama istri, balik lo campurin, tak boleh. Padahal istri kita halal. Tadi Pak Alam mai makan kambing di masjid ni, balik lo. Tahan dulu. Kalau ada niat iktikaf, ini unik kan? Padahal istri dia kalau siangnya kita maklum haram, wani kita tak apa, tak bisa kita nahan diri. Malam pun dilarang oleh Allah. Nah, siapa mampu melaksanakan ini hebat ya. Waktu kita iktikaf kita khususkan untuk Allah dengan apa? Dengan salat tahajud, dengan baca Quran, HP dimatikan, istighfar, salawat, baca Quran. Tidur sebentar di masjid ni, ya Bapak Ibu. Adik ibu-ibu dibuat sekatnya, kamarnya, biliknya, jangan sampai tertidur. Ketahui orang nanti tutup. Kemudian bapak-bapak tidur sini jam 2 bangun atau jam setengah 2 bangun, kita salat. Salat dimulai dengan tahajud. Tahajud 4 kali salam juga. Tapi kalau nak tahajud ni, kalau sama saya imamnya 1 juz, jadi 1 jam. 4 kali salam 1 juz. Tadi malam kami dah lakukan 1 jam lebih. Baru kita betul-betul mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu 1 rakaat 5 juz setengah. 1 rakaat surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 5 juz setengah 1 rakaat. Nah kita 1 juz 4 kali salam. Masih ringan kan? 1 jam lebih lah. Kalau mau kita praktekkan nih. Ini Al-Quran nih ya. Jangan sampai kita, atau kalau mau gabung ke Mujahidin, malam-malam ni makan sahurnya gratis Pak. Imamnya muda-muda lagi. Coba ke Mujahidin dulu. Tapi Mujahidin tu tak bisa nak merokok, yang merokok kat sini masih bisa merokok keluar sana. Kalau Pak Alam tak marah, merokok tak sana. Inilah mungkin hikmahnya iktikaf tu luar biasa. Luar biasa. Banyak orang dah kalau dah beriktikaf tu ya akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin amin. Jangan lupa amal ibadah tadi kerjakan semuanya ya. Pintu-pintu surga menunggu kita. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.